Masa sidang sebelumnya, Komisi 10 telah membentuk Panja GTKH-ASN yang telah menyelesaikan kinerjanya, dan hasil dari perjuangan Komisi 10 antara lain adalah adanya afirmasi nilai tambahan bagi para guru di atas 35 tahun, guru penyandang disabilitas mendapatkan tambahan nilai, guru honorer THK 2 juga mendapatkan tambahan nilai. Pada saat pengumuman seleksi tahap 2, Komisi 10 bahkan mendorong Kemendikbudristek untuk melakukan penyesuaian batas nilai passing grade untuk menambah jumlah guru supaya lolos P3K. Walaupun demikian, Komisi 10 terus mengikuti perkembangan program P3K, artinya permasalahannya masih dan kepastian anggaran. Dalam pandangan Komisi 10, program 1 juta P3K secara substansi masih belum menjadi solusi yang komprehensif, dan secara implementasi juga masih banyak yang harus diperbaiki. Beberapa permasalahan yang sementara ini dapat diidentifikasi sebagai hasil dari beberapa kunjungan kerja dan RDP dengan berbagai pemangku kepentingan, antara lain adalah seleksi guru P3K tahap 2 pada tahun 2021 belum mencapai target 1 juta. Hanya baru mengisi 293.860 formasi. Tahap pertama, dari 608.877 peserta terseleksi, lulus hanya 173.723, yang 418.501 itu tidak lulus. Pada tahap kedua, mendaftar 609.497 peserta seleksi, 120.137 saja yang lulus, dan 471.913 calon guru itu tidak lulus. Kemudian permasalahan yang kedua adalah kejelasan status guru peserta seleksi P3K yang telah lulus passing grade tetapi tidak mendapatkan formasi. Itu sebanyak 193.954 guru. Kemudian, belum semua guru yang telah dinyatakan lulus seleksi P3K tahap pertama dan kedua mendapatkan SK angkatan. Tahap pertama, dari 173.723 peserta yang lulus seleksi, baru 26.486 yang mendapatkan SK. Pada tahap kedua, ada 120.137 peserta yang lulus seleksi, baru 7.406 guru yang mendapatkan SK. Permasalahan yang lainnya adalah adanya perbedaan masa guru PK yang sudah ditetapkan 1 tahun, ada yang 2 tahun, ada yang berbunyi sampai batas waktu ditetapkan SK baru. Kemudian permasalahan yang kelima, hasil seleksi P3K tahun 2021 ini berdampak terhadap sekolah swasta yang guru-gurunya kemudian diterima menjadi guru P3K. Mengganggu proses kegiatan pembangunan di sektor lainnya karena kebutuhan guru setiap tahunnya sangat besar. Yang ketujuh, adanya tuntutan pada guru honorer terhadap pembukaan tahap ketiga yang dikaitkan dengan proses honorer pada kurun waktu tertentu. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, tanggal 24 Maret Panja Formasi G3 P3K sudah melaksanakan RDP dengan eselon 1 Kemendikbudristek Dikti, ada Dirjen GT sektor lainnya karena kebutuhan guru setiap tahunnya sangat besar. Yang ketujuh, adanya tuntutan pada guru honorer terhadap pembukaan tahap ketiga yang dikaitkan dengan surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara tentang selesainya proses pengangkatan honorer pada kurun waktu tertentu.
Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, tanggal 24 Maret Panja Formasi G3P3K sudah melaksanakan RDP dengan eselon 1 Kemendikbudristek Dikti. Ada Dirjen GTK waktu itu yang hadir bersama jajarannya. Kemudian dari Kemenak RI, Kemenq RI, Kemendagri RI, Kemenpan RB, dan Badan Kepegawaian Negara. Dalam rapat tersebut secara umum pemerintah menyampaikan bahwa saat ini sedang dilakukan evaluasi seleksi P3K dan sedang mempersiapkan seleksi P3K untuk tahun 2022. Berdasarkan RDP tersebut diperoleh beberapa data antara lain dari hasil seleksi P3K tahap 1 dan 2. Masih ada beberapa yang secara administratif membutuhkan kelegaan tangan Bapak Ibu para Bupati Wali Kota untuk segera mengirimkan berkas-berkas proses ke Kemenpan RB ataupun ke Badan Kepegawaian Nasional. Mengenai anggaran pada RDP pada tanggal 24 Maret dijelaskan bahwa tertanggal 25 Juni Surat Edaran Dirjen Perimbangan Keuangan Kemenq nomor 98/PK/tahun 2021 telah dikirimkan kepada seluruh gubernur, bupati, wali kota yang menjelaskan perhitungan gaji guru P3K dalam alokasi anggaran tahun anggaran 2021. Dalam surat edaran tersebut, pemerintah daerah diminta untuk segera melaksanakan pengangkatan P3K sesuai dengan formasi yang ditetapkan oleh Kemenpan RB serta merealisasikan pembayaran gaji dan tunjangan P3K sesuai ketentuan yang berlaku. Sedangkan surat edaran Dirjen Perimbangan Keuangan tentang perhitungan anggaran P3K guru dalam alokasi DAU tahun anggaran 2022 tertanggal 13 Desember tahun 2021 juga telah dikirimkan kepada kabupaten, kota, dan provinsi. Dalam surat edaran tersebut, alokasi DAU 2021-2022 untuk P3K guru tercantum dalam lampiran. Dalam penganggaran sudah ditentukan penggunaannya secara spesifik dan bersifat earmark dan tidak dapat digunakan untuk belanja lain. Terkait dengan surat edaran Dirjen Perimbangan tersebut, kami ingin meminta informasi apakah Bapak Ibu telah mendapatkan surat edaran tersebut. Kemudian kami juga ingin mendapatkan tanggapan dari masing-masing kepala daerah yang hadir mengenai surat edaran tersebut dan berharap ada usulan solusi